Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Syihabuddin Fatihillah, Fikri Haikal, Aden Willy Hendraji, dan Bintang Anugrah Gimnastiar. Di sini kami ingin menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Satu, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. 2. Instrumen kebijakan fiskal. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang utama adalah pendapatan masyarakat dan swasta. Pemerintah memperoleh pendapatan negara dari masyarakat dan swasta secara sukarela. Pendapatan negara kemudian digunakan untuk anggaran belanja barang-barang dan jasa-jasa bagi publik. Pengumpulan pendapatan dibedakan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang wajib diberikan oleh masyarakat tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Undang-undang dasar di suatu negara dapat menetapkan kewajiban pajak dengan sistem memaksa. Pelanggaran kewajiban pajak akan dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Fungsi penetapan sasaran anggaran. 2. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi. Dan ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi. Mengapa pemerintah membuat kebijakan fiskal? Pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk mengerahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berbentuk pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Next. Pandangan ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Tujuan lain yang juga sama ialah memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. Yang kedua, pandangan teori konjungturil. Kebijakan fiskal dianggap mampu mewujudkan perubahan dalam kegiatan ekonomi melalui faktor-faktor real. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja oleh perusahaan melalui pengurangan pajak kepada individu. Selain itu, kebijakan fiskal dapat meningkatkan jumlah investasi bersamaan dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan, kebijakan fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, serta untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa. Bagi negara sedang berkembang, sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa, serta membelanjai pengeluaran yang lainnya lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Salah mohon hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.